Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang kita bacakan adalah tentang Al-Quran yang Nabi SAW sabdakan, hujjatun laka au alaika. Quran kelak akan menjadi hujah bagimu atau pembelamu, atau menjadi hujah atasmu atau penuntutmu. Di mana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 tujuan. Diturunkan untuk dibaca, diturunkan untuk ditadabburi, diturunkan untuk diamalkan. Jadi Quran diturunkan bukan untuk jimat. Ya, ada sebagian menjadikan Quran sebagai jimat. Cukup ayat-ayat digantungkan di dinding-dinding rumahnya menjadi tanda status kalau dia seorang muslim. Ya. Quran dibaca, Quran dipelajari, Quran untuk diamalkan. Sehingga tatkala kita melakukan 3 hal ini, maka Quran insyaallah kelak akan membela kita. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, salah satu di antara bentuk pembelaan Al-Quran, yakni dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ya, dia berkata, ya Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalanginya tidur nyenyak di malam hari, berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat kepadanya, maka Allah memberikan izin syafaat kepadanya. Bahkan Al-Quran, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala kita baca, kita pelajari dan kita amalkan, maka ini menjadi penentu tinggi atau tidaknya derajat kita di surga. Ya, Allah SWT kelak akan berfirman kepada qari'il Quran, yuqalu liqari'il Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Allah akan berkata kepada mereka, Iqra warattil kama turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran ini sebagaimana engkau membacanya di dunia. Tartilkan dia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dengan akhir ayat yang kau baca. Artinya semakin banyak engkau membaca Al-Quran, maka derajatmu di surga semakin tinggi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua kita setiap harinya menggadaikan dirinya. Setiap harinya menggadaikan dirinya. Artinya kita terus maju ke depan, mendekati ajal kita. Ada di antara kita yang berhasil membebaskan dirinya, ada di antara kita malah membinasakan dirinya. Maka subhanallah, kita sebagai seorang muslim bi'aunillah wa quwwatihi, dengan izin Allah
kita bisa memulai awal hari kita dengan ibadah. Ya, ini merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada setiap kita. Kita awali pagi hari kita dengan apa? Ibadah. Mungkin ada di antara kita yang bangun sebelum subuh bisa mengerjakan salat witir minimal. Ya. Kemudian setelahnya dikumandangkan azan, ia menjawab panggilan azan, kemudian setelah selesai itu dia melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian setelah itu ia bergerak menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Subhanallah. Ini salah satu di antara bentuk usaha dari kita untuk membebaskan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu terus hari-hari kita penuhi dengan ibadah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Moga kiranya kita termasuk di antara orang-orang yang mu'tiquha, ya, bisa membebaskan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada di antara manusia yang malah mubiquha, ya, malah membinasakan apa? Dirinya. Dia ikuti hawa nafsunya. Ia tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya ia binasa. Ini hadis terakhir, alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Malam ini insyaallah kita akan masuk hadis ke 26. Hadis Abu Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, yakni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sa'id bercerita bahwasanya ada beberapa orang-orang dari Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang dari kalangan Ansar, yakni penduduk asli kota Madinah yang menyambut Nabi dan kaum muslimin hijrah ke negeri mereka. Disebut dengan Ansar, penolong artinya. Ya, Ansar jamak dari Nasir, artinya para penolong Allah dan Rasulnya, karena mereka menyediakan tempat untuk hijrahnya Nabi dan kaum muslimin, yakni orang-orang muhajirin. Sedangkan muhajirin adalah kelompok yang lain yang hijrah, ya, ke kota Madinah. Jadi sebagian orang-orang Ansar ini mendatangi Nabi SAW meminta sedekah. Meminta apa? Sedekah. Mereka minta harta kepada Nabi SAW. Fa'a'tahum, maka Nabi SAW memberikan apa yang mereka minta. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi SAW. Artinya minta tambahan, sudah diberi minta lagi, sudah diberi minta lagi. Maka Nabi terus memberi apa yang mereka minta, hatta nafida ma'indahu, sampai habislah harta yang ada di tangan Rasulullah SAW. Artinya sudah habis, sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada mereka. Faqala lahum hina nafida kulla syai'in anfaqa biyadayhi, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka tatkala harta yang ada di tangan beliau semuanya sudah habis. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, tidaklah ada kebaikan, artinya tidaklah ada harta yang kalau seandainya masih ada tersisa di sisiku, maka aku tidak akan menyimpannya, aku pasti akan membagikannya kepada kalian. Ini menunjukkan kedermawanan siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, dalam sebagian syarah dibawa kepada barang siapa yang menjaga diri dari meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan sifat iffah kepadanya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa dirinya cukup dengan pemberian Allah SWT, maka Allah akan berikan kecukupan untuknya. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang berlatih untuk bersabar, maka Allah akan jadikan ia penyabar. Ini yang terkait dengan bab pembahasan kita. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah Allah SWT memberikan kepada seorang satu karunia yang lebih baik dan lebih luas dari apa? Kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwan wa akhawat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Hadis yang mulia ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menggambarkan kedermawanan Rasul kita yang mulia SAW. Beliau sangat dermawan. Sampai-sampai di perang Hunain. Di perang apa? Hunain. Perang yang terjadi antara Nabi SAW dan kaum muslimin melawan suku Hawazin. Perang ini terkenal setelah penaklukan kota Mekah. Jumlah kaum muslimin di perang ini sangat banyak. Jumlah mereka berapa? 12.000 pasukan. Dalam penaklukan kota Mekah jumlah mereka 10.000. Kemudian setelah Mekah ditaklukkan, akhirnya banyak orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam ikut juga di medan perang ini, sehingga jumlah pasukan kaum muslimin berapa? 12.000. Tatkala ada seorang kaum muslimin yang melihat jumlah yang begitu banyak dengan persenjataan yang lengkap, maka ada salah seorang mereka berkata seperti ini, dengan banyaknya jumlah kita tidak akan kalah. Dengannya banyak jumlah kita seperti ini, kita tidak akan apa? Tidak akan kalah. Ini kata sebagian dari mereka, dari para sahabat, khususnya yang baru-baru masuk Islam. Maka Nabi SAW merasa berat dengan ucapan ini, karena kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin dalam perjalanan sejarah mereka itu tidak mengandalkan jumlah dan senjata, tapi sejauh mana kita bersandar kepada siapa? Kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kita pasti menang. Maka tatkala ungkapan ini muncul dari sebagian tentara, ini yang membuat berat Nabi SAW. Akhirnya pasukan berjalan, ya, melakukan perang disebut dengan perang Hunain, karena perang ini terjadi di lembah yang namanya lembah apa? Hunain. Kiranya pasukan musuh suku Hawazin sudah masuk di lembah ini di tengah malam. Di awal malam mereka sudah di lembah ini dan sudah menyebar, sudah mengambil posisi-posisi mereka masing-masing dengan menyiapkan anak-anak panah mereka semuanya. Jumlah mereka ribuan. Nabi tidak tahu, kaum muslimin juga tidak mengetahui hal ini. Maka di pertengahan malam, di sepertiga malam, Nabi kita yang mulia sallam bersama dengan para sahabat masuklah ke lembah ini. Ya, turun masuk ke lembah. Coba bayangkan, tidak disangka di posisi yang masih gelap, mungkin perjalanan yang juga melelahkan mereka. Mereka mungkin tatkala sampai pada posisinya semua mereka berpikir untuk apa? Istirahat cepat. Masuk ke lembah ini, tiba-tiba tatkala semuanya sudah masuk, mereka dihujani dengan anak panah. Yang tentunya nggak tahu dari mana arah anak panah itu, ribuan anak panah. Bagikan hujan menyerang mereka secara tiba-tiba. Saf pasukan juga tidak tersusun karena turun ini istirahat. Tidak ada persiapan apa-apa. Maka seketika kocar-kacir barisan kaum muslimin, semuanya lari kecuali Nabi dan beberapa orang sahabat. Ini menunjukkan keberanian siapa? Nabi SAW. Nabi itu memiliki sifat berani, syaja'ah. Sampai kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, suatu hari terdengar suara gemuruh
di malam hari. Orang semua terbangun, merasa takut. Ya. Tatkala semua orang bingung, takut, mencari informasi suara, tiba-tiba Nabi SAW sudah lebih dulu mencari arah suara tadi. Beliau naik kuda, kemudian balik. Nabi mengatakan, sudah tenang-tenang, tidak ada apa-apa. Kata Rasulullah SAW, rupanya suara hempasan ombak laut katanya yang sangat terlalu besar, sehingga ini membangunkan semua orang di malam itu. Jadi beliau pemberani. Beliau ingin maju, tapi tali kekang kuda beliau itu dipegang oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala, ya, sepupu beliau, ditahan supaya tidak maju ke depan karena membahayakan. Nabi SAW kala itu mengatakan, ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi, bukan pendusta. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Jadi aku anak orang besar, anak orang pemberani, bukan pengecut, kata Rasulullah SAW. Tapi tali kekangnya ditahan supaya tidak maju. Kalau maju sendirian berbahaya. Sampai akhirnya subhanallah, Nabi SAW perintahkan agar kaum muslimin balik. Tapi karena sudah ingin menyelamatkan diri masing-masing, ya sudah. Ya udah ketakutan semuanya. Inilah kalau bersandar kepada apa? Kemampuan masing-masing, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi SAW berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas, paman, coba panggil mereka itu supaya tidak berlarian. Karena Abbas ini punya suara yang sangat keras. Mungkin suaranya imbang dengan alat ini, keras suaranya. Maka Abbas kemudian berteriak sekeras-kerasnya sehingga suaranya menggema di lembah itu. Sekeras-kerasnya beliau berteriak, suaranya keras. Beliau mengatakan, ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang sudah berbaiat dengan Muhammad di bawah pohon, yakni di Sulhul Hudaybiyah. Hai orang-orang Ansar, hai orang-orang yang menghafal Quran, kembali. Panggilan. Maka tidaklah suara ini sampai ke telinga seorang muslim yang diseru kecuali dia pasti balik. Lalu udah takut tadi. Kalau kita dipanggil kira-kira gimana? Hah? Makanya kita nggak dipilih jadi sahabat, ya kan? Nggak jadi sahabat kita. Kalau kita pasti lari, nggak mungkin nengok ke belakang lagi. Sampai ada yang sudah sampai Mekah loh larinya, kencang naik kuda. Hah? Ya bagaimana orang takut mati kan? Pagar pun lompat dia kan. Ini akhirnya semua balik. Sampai dikatakan dalam sejarah, seorang muslim yang mendengar suara ini tatkala dia mau balik, kudanya tidak bisa dibalikkan, dia lompat dari kudanya, ambil senjata, balik dia lari. Subhanallah. Akhirnya berkumpullah di sisi Nabi SAW kaum muslimin kembali dan terjadi perang. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan subhanallah harta rampasan perang sangat banyak sekali. Karena suku Hawazin ini perangnya aneh. Mereka keluar berperang dengan membawa semua harta mereka, semua ternak mereka, istri mereka dan anak mereka semua dibawa. Ini aneh ini perangnya. Berapa kamu punya ternak unta? 400, bawa semua. Ya kenapa gitu? Ya supaya kalian semua berperang untuk harta kalian, keluarga kalian, ternak kalian. Jadi mati-matian membelanya. Ini aneh perangnya. Sehingga ada seorang yang sudah tua di kalangan mereka. Beliau sudah buta ini orang, tapi sudah banyak makan asam dan garam di medan perang. Jadi ahli strategi perang, tapi sudah buta. Dia mengatakan, hai Malik, katanya, sampaikan kepada jenderal perang kalian, wahai Malik, jangan kau bawa harta-harta, jangan kau bawa anak-anak, jangan kau bawa ternak, jangan kau bawa istri-istri kita. Karena kalau terjadi perang, itu semua nggak membantu kita. Dan kalau kalah, aib besar bagi kita. Anak kita ditawan, istri kita ditawan, harta kita habis, aib besar. Tapi Malik mengatakan, enggak, kamu sudah tua, sudah buta, tak perlu lagi mengambil pendapat seperti kamu ini. Akhirnya dibawa semuanya. Kalah, apa yang terjadi? Untanya ratusan ribu, kambingnya ratusan ribu, hartanya bertumpuk banyaknya luar biasa. Wanita ditawan, anak-anak ditawan, mereka kalah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pengasih dan penyayang. Beliau juga tidak tega semua ini dibagi, karena dalam aturan Islam harta rampasan perang itu
bagi, baik hartanya, ternaknya, keluarga dibagi. Nabi tidak tega membagi. Padahal subhanallah, antum tahu siapa Hawazin? Hawazin ini adalah orang-orang yang mengusir Nabi dari negeri Taif. Beliau diusir, dicaci maki, dilempari sampai kaki beliau berdarah. Sampai-sampai Nabi teringat. Ditanya oleh Aisyah, apakah ada kejadian dalam dakwahmu yang lebih berat engkau alami daripada perang Uhud? Kalau beliau terluka ya. Dia mengatakan, ada wahai Aisyah, yang dilakukan oleh kaummu, yang tatkala aku menawalkan diriku kepada penduduk Taif. Sudah istri beliau meninggal, paman beliau meninggal di tahun itu, beliau ingin mencari suaka bahasa kita, supaya beliau diterima di sana, bisa berdakwah di sana, dijaga di sana. Sampai di sana kiranya apa? Malah kasar, perlakuan mereka lebih kasar dari penduduk Makkah. Kenapa beliau tuju Taif? Karena ibu susuan beliau Halimah Sa'diyah itu dari sana. Jadi masih ada hubungan apa? Persusuan. Jadi mungkin dari sisi kejiwaan mereka pasti akan lembut dengan saya. Rupanya sampai di sana lebih apa? Lebih kasar. Hari itu takluk, Nabi tidak tega membagi semuanya. Nabi tahan itu harta, Nabi tahan itu ternak, Nabi tahan itu para budak sahaya, tidak dibagi. Harapannya penduduk Thaqif ada yang datang masuk Islam. Itu harapan Nabi, ditahan-tahan oleh Nabi, tidak dibagi-bagi. Qadarullah, sudah lama ditunggu, tak ada juga yang datang, mau tak mau harus dibagilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pembagian ini luar biasa. Ada yang datang mengatakan, ya Rasulullah, kasihlah aku bagian. Karena bahagian harta rampasan perang seperti ini kan 1/5 darinya itu diberikan kepada siapa? Nabi. Itu ketentuan Allah. Sisanya diberikan kepada kaum muslimin. Jadi Nabi punya hak 1/5. Maka ada orang datang kemudian minta, maka Nabi mengatakan, ambil 100 unta. Masya Allah, 100 unta berapa itu? Datang minta, Nabi, mintalah aku. Nabi bilang, ambil 100 unta. Wah, Masya Allah. Anakku ada juga itu yang laki, si fulan. Ambil 100 lagi. Oh, catat, bendahara. Catat. Mungkin ajudan ya, catat 100. Anakku yang kedua ada lagi Rasul. Ambil 100 lagi, kata Nabi. Masya Allah. Datang lagi yang satu lagi, aku ambil 200 kambing. Anakku 200 kambing. Anakku 200 kambing. Sampai menyebar informasi ini. Bawa kambing, bawa unta pulang ke kabilah. Jadi bilang, kumpul ke Muhammad sana, pergi sana, ayo. Masuk Islam kalian semua. Bagi-bagi harta dia itu. Itu kedermawanan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Ayo masuk Islam sekarang. Muhammad bagi-bagi harta dan dia sendiri tidak takut miskin. Semua akhirnya masuk apa? Islam. Masuk Islam. Sampai orang Ansar sendiri apa? Merasa apa? Cemburu. Kami pedang masih mengalirkan darah. Satu pun nggak ada dikasih. 1 ekor pun nggak dikasih. Ini kasih 100, 200, sekian. Pedang kita ini masih netes darah mereka. Kita nggak dikasih bagian. Wah, orang Ansar. Tapi nggak ada yang berani ngomong kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di hati mereka kurang terima dengan sikap siapa? Rasulullah SAW. Sampai ada seorang sahabat yang memberanikan diri. Dia mendatangi Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar, ada perbincangan di kalangan mereka tentang sikap Anda seperti ini. Anda bagian harta kepada mereka-mereka. Padahal yang berjuang itu dari awal ya mereka. Ada sebagian mengatakan, udah lupa Nabi sama kita, udah ketemu sama keluarganya, udah lupa. Sedih orang Ansar kan. Maka Nabi bilang, kamu pendapatmu gimana dengan sikap saya seperti ini? Tidak ngasih kalian, ku kasih mereka. Menurut kamu gimana? Jujur sahabatnya. Dia bilang, saya bahagian keluargaku. Maksudnya sikapku sama ya Rasul. Kenapa kami tidak dikasih? Kalau kita kan kadang-kala basa-basi. Kamu gimana? Kalau saya biasa. Kalau saya ya insya Allah lah ya Rasul. Kecilnya dunia itu kan gitu ya. Padahal di hatinya paling apa? Bergemuruh karena dia berani terus terang. Kalau yang lain mungkin masih berapa persen, ya udahlah kan gitu. Kalau dia terus terang dia, berarti dia yang paling apa? Paling ini. Saya bagian dari sukuku ya Rasul. Maka Nabi bilang kalau demikian
Panggil semua orang Ansar di tempat ini, jangan masuk kecuali orang Ansar. Panggil. Nabi terangkan, kenapa beliau ambil sikap ini? Ini harta dunia, kata Rasulullah SAW. Ku berikan kepada orang imannya yang masih lemah, supaya kuat, karena mereka mayoritas baru masuk Islam. Kalau kalian, aku tidak perlu menguatkan iman kalian dengan harta ini. Kan imannya sudah aku percaya, ngapain aku kasih lagi harta? Iman kalian sudah apa? Kuat. Kalau mereka ini baru masuk Islam, aku ingin kuatkan iman mereka dengan harta ini. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, kata Nabi, kalau bukan karena hijrah, aku bahagian kalian. Apakah kalian tidak senang kalau mereka pulang ke kampung halaman mereka bawa unta, bawa kambing, bawa harta banyak? Kalian pulang ke kota Madinah bersama Nabi kalian ini. Bangga gak kalian, kata Nabi? Kalian selalu mengatakan seperti ini. Itu Nabi dulu miskin, kami terima, akhirnya beliau berkecukupan, dulu diusir. Subhanallah, nikmat Islam yang Allah berikan pada kalian itu bagaimana? Diingatkan oleh Nabi, sampai Nabi berdoa, ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anak-anak Ansor, anak-anak Ansor, anak-anak dari anak-anak Ansor, didoakan semuanya. Sampai semuanya apa? Menangis. Semua mereka menangis sampai mereka kemudian mengatakan, kami ridha dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi beliau kalau kedermawanan itu sangat luar biasa. Sampai ada di antara mereka kemudian mengejar Nabi dari belakang dan menarik selendang Nabi yang ada di mana? Di lehernya, tarik dengan kuat sampai ada bekas yang di leher beliau. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, berikan aku harta, katanya. Kira-kira kalau kita digitukan gimana? Dia mau minta, mintanya kayak gitu. Namanya orang Arab Badui ya, Arab Badui. Tariknya kerah kita, kasihlah uang. Kita bilang, wah, kita kasih kan gitu. Boleh enggak? Beliau tersenyum, kemudian dikatakan kasih yang dia mau. Ini kedermawanan siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kata beliau di sini, wa ya'ishu fi baiti 'aisyal fuqara. Padahal Nabi SAW itu hidup di rumahnya layaknya hidup orang miskin. Apakah beliau tidak bisa menjadi orang yang fasilitas hidupnya lebih mewah dan lebih sempurna? Bisa beliau lakukan. Tapi beliau tidak mau itu. Beliau hidup miskin. Sampai beliau mengatakan, rubbama rabata 'ala batnil hajaran minal ju'. Bahkan kadangkala beliau ikat perut Nabi SAW. Nabi ikat perut beliau batu. Nabi ikat batu di perut beliau untuk menahan rasa apa? Rasa lapar. Harta banyak, tapi dibagikan semua. Beliau tidak takut miskin. Ya. Sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan, seandainya lah rumah para istri Nabi yang berada di sekitar masjid Nabi itu tidak dihancurkan, sehingga jadi pelajaran bagi kita semua. Sehingga kita hanya tahu ceritanya saja, rumah istri Nabi gimana. Tapi kalau tidak dihancurkan, baru kita tahu gimana rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau sholat malam, mau sujud harus pakai kode kaki siapa? Aisyah. Aisyah tidur terlentang di kamar itu. Tidur terlentang di kamar itu. Tatkala beliau mau sujud, kaki Aisyah itu selonjor bahasanya, diluruskan. Maka mau sujud nggak bisa, karena sempit tempatnya. Beliau pukul kaki Aisyah supaya ditarik. Maka Aisyah menarik. Tatkala Nabi bangkit, kata Aisyah, Nabi sholat malamnya kan berdirinya apa? Panjang, 1 juz dia baca. Ya kalau ditekukkan aja kan pegel jadinya kan. Maka karena panjangnya aku selonjorkan lagi kaki itu. Udah tidur. Nanti kalau Nabi sujud pukulnya. Akhirnya aku tarik lagi supaya Nabi sujud. Itu kamarnya Nabi sempitnya. Kalau kamar kita main bola pun bisa ya. Besar kamar. Ini kehidupan Nabi SAW. Tapi dermawan luar biasa. Maka tidak ada manusia seperti siapa? Nabi SAW. Beliau bagi-bagi harta. Aisyah bercerita 40 hari 40 malam di rumah kami nggak pernah hidupkan kompor, bahasa kita. Tungku nggak pernah dihidupkan. Berarti tak pernah masak. Bukan karena beri di luar, kalau kita nggak pernah masak beri di luar catering, enggak. Memang nggak ada apa-apa, nggak menghidupkan. Tunggu, subhanallah, ini Nabi SAW. Makanya kita ini tinggal bersyukurnya saja lah. Tinggal bersyukur. Ya, Nabi itu tak pernah masak 40 hari 40 malam, kata Aisyah. Kami nggak pernah masak. Jadi apa yang kalian makan, wahai ibu? Kami hanya minum air putih dan makan kurma seadanya.
Air putih dan makan kurma. Cukup insya Allah. Makanya tuh kalau makan kurma dan air putih cukup. Apalagi kalau sudah dapat susu, sudah cukup itu. Cukup dari semuanya. Ada kurma, ada susu, cukup sebenarnya. Ya, nggak ada istilah orang Indonesia nggak bisa kecuali ada nasi, itu kan hanya perasaan saja. Nggak percaya coba, cukup. Ya, begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari 40 malam tidak pernah menghidupkan api di tungkuannya, tidak pernah masak karena memang terbatas. Sampai beliau meninggal alaihi assalatu wassalam, baju besi beliau tergadai di seorang pedagang Yahudi. Pedagang apa? Bahan makanan pokok. Di akhir hayat beliau sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya beliau perintahkan baju besi beliau itu digadaikan di sana supaya bisa hutang gandum. Di akhir hayat beliau. Itu Nabi SAW. Maka dermawannya sangat luar biasa. Alaihi assalatu wassalam. Ya. Ini sifat yang kita ketahui dari Nabi kita ini tidaklah menambah kita kecuali kecintaan kepada beliau. Ya, alaihi assalatu wassalam. Beliau membagikan harta yang beliau punya, sedangkan beliau tidak takut miskin. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa beliau itu memang tidak pernah menolak permintaan siapapun. Enggak pernah beliau tolak. Siapa yang minta pasti beliau kasih. Apapun yang diminta selama beliau mampu beliau kasih. Kalau seandainya beliau tidak mampu, beliau akan mengatakan, tunggu ya, nanti pada satu waktu kalau sudah mampu saya akan berikan kepada engkau. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tatkala orang-orang Ansar di sini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian sedekah, Nabi beri. Minta lagi, Nabi beri. Minta lagi, Nabi sampai habis. Sampai Nabi SAW katakan, kalaulah ada harta yang lain, aku tidak akan simpan untuk kalian. Aku akan berikan kepada kalian. Ini faedah yang pertama, menunjukkan kedermawanan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Ya, ini faedah yang kedua. "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga diri. Menjaga diri di sini tadi sudah kita terjemahkan. Sebagian ulama mensyarahnya menjaga diri dari tidak meminta-minta. Ya, menjaga diri dari tidak meminta-minta. Ini makna yang pertama. Sebagian ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin lebih condong dengan makna wa man yastafif, menjaga diri dari zina. Menjaga diri dari zina. Sebagian ulama mensyarahnya menjaga diri dari meminta-minta. Maka Allah SWT akan berikan kepadanya sifat apa? Iffah. Ya. Allah SWT akan memberikan sifat kesucian kepadanya. Sehingga dia tidak akan meminta kepada siapapun sekalipun terdesak. Kalau kita bawa kepada menjaga diri dari zina, maka Allah akan menyelamatkan dia dari zina. Allah akan jauhkan dia dari perkara apa? Zina. Tangannya dijaga oleh Allah, pandangannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, sehingga ia tidak terjatuh ke dalam apa? Ke dalam zina. Ini kalau kita bawa kepada makna yang pertama. Yang kedua yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, yakni menjaga diri dari perbuatan apa? Perbuatan zina. Tapi kedua makna ini sebenarnya tidak bertentangan karena lafaznya umum. Ya, dan kedua-duanya merupakan perkara yang harus kita jauhi, meminta dan mendekati apa? Zina. Keduanya harus kita jauhi. Meminta dalam Islam mafhum, dilarang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini pernah kita bahas di mana tentang masalah meminta, Bulughul Maram ya, di Masjid Raya. Ya. Tapi pembahasannya sudah tamat ya. Sudah kita tamatkan yang benar ya, bukan tamat, belum selesai sebenarnya, tapi kita
tamatkan, kita selesaikan, dan kita masuk pembahasan tentang kitab tauhid, tentang akidah, tentang iman kepada Allah. Nabi SAW melarang. Ya, Nabi SAW sampai mengatakan tidaklah seorang itu selalu meminta-minta kecuali nanti pada hari akhirat ia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging, tengkorak. Dibangkitkan dalam keadaan tengkorak wajahnya. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang minta-minta kecuali dia meminta bara api, kata Nabi SAW. Silahkan banyak minta atau tidak meminta. Nah, hakikatnya tatkala dia minta, itu dia sedang meminta apa? Bara api. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Maka tatkala seorang menjaga diri dari meminta sekalipun dia butuh, maka Allah akan berikan sifat iffah ini kepadanya. Kenapa disebut dengan sifat suci, kesucian? Karena orang yang meminta hakikatnya menjatuhkan harga dirinya, menghilangkan air di wajahnya. Makanya nggak ada orang yang minta atau yang meminta-minta itu pasang wajah ketat, nggak ada. Antum perhatikan, wajahnya itu wajah apa? Melas bahasa kita ya. Wah, ada yang minta wajahnya itu senyum gitu, nggak ada. Coba antum perhatikan, supaya dikasihani. Hilang martabatnya, hilang kemuliaannya kalau dia apa? Minta. Orang yang nggak minta itu izzah. Ya. Jangankan meminta, kalau sebagian ulama dulu, ini maksud saya minta kepada pribadi ya, untuk pribadi. Ulama kita dulu, jangankan meminta, ditawari saja tidak mau dia. Seorang khalifah pernah berkata kepada seorang ulama, beri aku nasihat. Maka dinasihati. Khalifah tadi dinasihati sampai nangis, dinasihati. Kemudian setelah selesai dinasihati, karena ingin berterima kasih kepada ulama yang menasihatinya, dia bilang, kau mau minta apa? Kamu mau minta apa? Maka ulama tadi mengatakan, saya yakin khalifah nggak akan sanggup memberikan apa yang saya minta. Apa sih yang kamu minta? Ya minta aja lah. Maksudnya sepele kali kan gitu bahasa kita. Apa yang mau minta? Aku minta masuk surga, diselamatkan dari neraka. Itu yang aku minta. Ya kalau itu nggak sanggup lah. Kalau itu tidak sanggup. Minta dunia katanya. Bagaimana aku meminta dunia kepada seseorang yang dunia saya jamin adalah Allah? Terus aku minta kepada dia? Subhanallah. Minta dunia, jangan minta akhirat. Akhirat milik Allah. Minta dunia. Antum minta apa? Khalifah, tinggal kasih surat, selesai itu. Dia mengatakan, bagaimana saya meminta kepada seorang yang dunia saya yang jamin bukan dirinya, Allah yang jamin. Bagaimana aku minta kepadanya? Akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi. Ini subhanallah. Ini ya. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan seperti ini, dia berdoa seperti ini, Allah bukakan dunia untukku sehingga aku tidak menjatuhkan hak martabat diriku di hadapan penguasa. Dia minta menjadi orang yang punya harta banyak. Ini Imam Abdullah bin Mubarak. Karena Imam ini di samping dia ulama besar, ahli ibadah dan sebagainya, beliau juga saudagar kaya raya. Dan beliau membiayai beberapa ulama supaya tetap mengajar dan gajinya dia yang ngasih. Ini Imam siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita bawa kepada makna wa man yasta'fif yu'ifahullah, artinya ke zina. Maka orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dari zina, menjauhi sarana zina, maka Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau ia tidak berlatih untuk menjauhi itu, artinya semua ajakan-ajakan zina tangan, zina mata, zina pendengaran, zina kaki, dia ikuti semuanya, pasti orang ini lambat laun waliyadu billah akan terjatuh ke dalam zina. Ya. Tapi kalau ia berusaha menjaga kehormatan dirinya, Allah akan bimbing dia. Allah akan selamatkan dia. Sehingga subhanallah, orang ini jauh dari zina. Ini kadangkala seorang hamba berkata kepada saya, gimana lah Ustaz? Gimana Ustaz? Padahal saya nggak mau Ustaz, tapi ajakan zina itu datang terus. Ada orang ngomong ke saya gitu. Gimana solusinya Ustaz? Solusinya ini sabdakan oleh Nabi. Wa man yasta'fif
yu'ifahullah. Jadi harus menjauh. Kaki jangan langkahkan ke dalam perkara zina, karena Nabi SAW mengatakan mata ini berzina. Zina mata adalah melihat. Telinga ini berzina. Zina telinga adalah mendengar. Kaki ini berzina. Zinanya adalah melangkah. Dan dibenarkan nanti dengan zina kemaluan. Waliyadzubillah. Makanya subhanallah, kalau saat kita berusaha menjaga pandangan mata, berusaha menjaga telinga, pendengaran, berusaha menjaga kaki, pasti Allah akan selamatkan kita dari perbuatan zina. Sehingga sarana-sarana zina itu secara otomatis akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga ini, nah ini yang sebagian orang mengatakan, kenapa Ustaz zina itu kok datang terus ke saya, tawaran akhirnya saya nggak sanggup menolaknya Ustaz. Ya karena apa? Karena dia tidak berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.